semuanya, perkenalkan saya Yanwariska Zahra, NPM 225. Sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum. Dengan dosen pengampu yang terhormat, Bapak Tio, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejarah kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia seiring dengan perkembangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 1947 sampai sekarang. Kurikulum tersebut mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan dunia, pendidikan yang semakin modern, dan tentunya karena faktor perkembangan zaman. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau bisa disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum yang pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Fokusnya, yang pertama, membentuk karakter, yang kedua, menanamkan semangat nasionalisme, yang ketiga, membangun watak bangsa. Yang kedua, ada kurikulum 1957 atau juga disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional atau silabus mata pelajaran yang jelas sekali seorang guru mengajar satu pelajaran. Salah satu menjadi tolak ukur perubahan kurikulum 1947 ke kurikulum 1952 yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah rendah 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Ciri-cirinya, setiap guru mengajar satu mata pelajaran khusus. Materi lebih rinci, pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini memiliki ciri utama berupa keinginan pemerintah agar rakyat, khususnya pada jenjang sekolah dasar, memperoleh bekal pengetahuan akademik yang cukup. 5 konsep Pancawardhana: kecerdasan, emosional, moral, keterampilan, dan jasmani. Dengan demikian, kurikulum 1964 tidak hanya menekankan aspek akademik, tapi juga berupa kepribadian, keterampilan peserta didik secara optimal. Yang keempat, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Setelah perubahan, kurikulum ini menekankan, pertama, jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus, dan kedisiplinan. Kurikulum ini sebagai kurikulum bulan, hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja.
Muatan materi pelajaran pada kurikulum ini bersifat teoris, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual lapangan. Kurikulum 1975, penyempurnaan kurikulum 1968 yang melahirkan kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang MBO atau Manajemen by Objective, metode, materi, dan tujuan. Pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan 5 sistem instruksional atau PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Ciri-cirinya, tujuan pembelajaran yang terinci, TIU dan TIK, dan guru harus membuat perencanaan detail. Yang keenam, ada kurikulum 1984. Gabungan dari kurikulum sebelumnya, yaitu ciri-cirinya ada materi yang cukup padat, sistem catur bulan, banyaknya hafalan. Tapi banyak siswa yang merasa pelajarannya terlalu berat. Yang ketujuh ada kurikulum 2004, KBK, atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini berorientasi pada pertama, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, terus keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Kurikulum 2006 KTSP, kurikulum ini dikenal dengan Satuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasannya, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan ini, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum dari KTSP ke K13 merupakan salah satu upaya untuk memperbaharui setelah dilakukannya evaluasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak bangsa dan generasi muda. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter, pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Terus yang terakhir, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ke-10 ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Ciri utamanya yaitu lebih fleksibel, materi lebih sederhana tapi mendalam, ada proyek P5,